Untuk gaji ke-13 PNS dipastikan bakal cair setelah Lebaran. Setelah THR cair, PNS langsung diguyur gaji ke-13. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, gaji ke-13 PNS akan diberikan pada bulan Juni tahun 2021 mendatang. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah PP Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Dalam PP 63 Tahun 2021, selain tunjangan hari raya, pemerintah akan berikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan bulan Juni tahun 2021, ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pekan lalu. Gaji ke-13 PNS yang bakal cair adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Dengan hal ini Sri Mulyani berharap kinerja dan dedikasi abdi negara terhadap tugas-tugasnya akan semakin baik. Besaran gaji ke-13 adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Dengan hal ini diharapkan seluruh ASN, TNI, Polri dan ASN di daerah dapat fokus menjaga tugasnya dengan penuh dedikasi, ungkap Sri Mulyani. Dan berikan empati dan simpatinya bagi masyarakat yang tahun ini sebagian besar belum pulih dari kondisi COVID-19, lanjutnya. Kementerian Keuangan mencatat hingga tanggal 6 Mei tahun 2021, jumlah pegawai negeri sipil PNS yang sudah menerima tunjangan hari raya THR mencapai 1.771.209 orang. Anggaran yang telah digelontorkan sebesar 7,28 triliun rupiah dari total 22 triliun rupiah untuk PNS pusat maupun daerah. Artinya, sampai saat ini masih banyak PNS yang belum menerima uang THR-nya. Ini dilihat dari jumlah anggaran yang masih tersisa banyak dan posisi PNS saat ini. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu Hadianto mengatakan, pencairan anggaran THR sesuai dengan pengajuan dari kementerian dan lembaga KL. Pencairan THR dari kas negara dilakukan berdasarkan permintaan dari KL berapapun jumlah PNS yang berhak, ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, mencatat hingga Desember tahun 2020 posisi PNS di Indonesia mencapai 4.168.118 orang. Menurut Hadianto, jika KL sudah mengajukan penyaluran THR, maka Kemenkeu melalui KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan langsung dicairkan. Begitu ada permintaan, KPPN langsung mencairkan permintaan THR hanya dalam waktu 1 jam sejak permintaan tersebut diterima secara lengkap dan benar, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemberian THR bagi PNS, TNI maupun Polri serta pensiunan dilakukan secara bertahap dan dimulai H-10 Lebaran atau sejak tanggal 28 April tahun 2021. Pencairan dilakukan hingga H-5 Lebaran. Untuk saat ini, pencairan THR bagi pensiunan abdi negara sudah dilakukan 100%. Artinya saat ini pencairan anggaran THR yang belum 100% hanya kepada PNS aktif. Gaji ke-13 pelaksanaannya pada Juni tahun 2021. Besaran gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri adalah gaji pokok dan tunjangan melekat, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Kamis tanggal 29 Maret tahun 2021 lalu. Sri Mulyani mengatakan pemerintah hanya memasukkan gaji pokok dan tunjangan melekat dalam pembayaran gaji ke-13. Itu berarti, tunjangan kinerja kembali dihapus dari komponen gaji ke-13. Tunjangan melekat terdiri dari tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang masuk dalam komponen pembayaran gaji ke-13. Besaran gaji ke-13 TNI, Polri, PNS adalah gaji pokok dan tunjangan melekat, ungkapnya. Sementara itu,
Rincian komponen gaji ke-13 yang akan diterima para ASN tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 42 PMK 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, LPP, dan pegawai non-ASN yang bertugas pada LPP terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Besaran gaji pokok dan tunjangan tersebut sesuai dengan jabatan atau pangkatnya. Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi ayat 6 pasal 6 PMK tentang THR dan gaji ke-13, dikutip Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Sementara itu, gaji ke-13 bagi Wakil Menteri paling banyak sebesar 85% gaji ke-13 yang diberikan kepada Menteri. Sedangkan, gaji ke-13 bagi staf khusus di lingkungan kementerian, lembaga dan pejabat yang hak keuangan administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas paling banyak sebesar gaji ke-13 yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.